4 saham dengan dividen yield di atas 10%. Apa saja sahamnya? Simak video pembahasan ini sampai selesai. Disclaimer dulu, video ini bukan untuk ajakan jual maupun beli suatu saham, dan data yang ditampilkan berdasarkan data terbaru pada 17 Juni 2025. Sebelum saya sebutkan 4 sahamnya apa saja, mari kita bahas dulu tentang apa itu dividen dan rumus dari dividen yield. Jadi, dividen itu adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham. Ketika sebuah perusahaan mencetak laba atau keuntungan bersih, manajemen bisa memutuskan untuk membagikan sebagian dari laba itu ke pemegang saham dalam bentuk dividen tunai maupun dividen saham. Sedangkan dividen yield adalah sebuah rasio yang menunjukkan seberapa besar dividen tahunan yang dibagikan perusahaan dibandingkan dengan harga saham saat ini. Mungkin beberapa dari kalian sudah tahu, rumus dividen yield adalah dividen per share dibagi dengan harga saham, lalu dikalikan 100%. Dan nanti hasilnya adalah dalam bentuk persentase. Contoh, jika sebuah perusahaan bahkan dividen sebesar Rp100 per saham, dan harga saham perusahaan tersebut sebesar Rp1.000, maka 100 dibagi 1000, lalu dikalikan 100%. Hasilnya adalah 10%. Artinya, kalau kamu beli saham itu seharga Rp1.000, maka setiap tahun kamu mendapat bunga 10% dalam bentuk dividen. Oke, kemudian saya akan menyampaikan beberapa informasi. Pertama, data yang digunakan adalah data 3 tahun terakhir, yakni mulai tahun buku 2022, 2023, dan 2024. Kedua, range harga saham yang digunakan untuk perhitungan menggunakan harga saham 1 bulan sebelum RUPST sampai dengan tanggal payment date. Walaupun beberapa saham memberikan dividen interim, tapi harga saham yang digunakan untuk perhitungan adalah harga saham saat akan bahkan dividen final saja. Jadi, nanti harga saham yang dipakai untuk perhitungan adalah harga saham terendah dan tertingginya di rentang waktu 1 bulan sebelum RUPST sampai dengan tanggal payment date. Kemudian yuk langsung ke pembahasan 4 saham dengan dividen yield di atas 10%. Apa saja sahamnya? Yang pertama adalah PT Indo Tambang Raya Megah Tbk atau ITMG. ITMG merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan penjualan batu bara. ITMG juga menjalankan kegiatan pendukung, yakni pengoperasian terminal batu bara, beserta fasilitas pelabuhan muat, pembangkit listrik, serta kegiatan kontraktor pertambangan. ITMG didirikan pada 2 September 1987, yang berarti lebih dari 37 tahun yang lalu. ITMG melakukan IPO pada 18 Desember 2007, dan saat ini memiliki market cap sebesar 26,4 triliun. Batu bara ITMG dihasilkan dari 6 tambang milik anak perusahaan, yang semuanya berlokasi di Pulau Kalimantan. Produk batu bara yang dihasilkan kemudian dipasarkan ke Indonesia dan diekspor ke negara-negara Asia dan kawasan Pasifik. Pemegang saham mayoritas atau pengendali ITMG adalah Banpu Minerals Singapura dengan kepemilikan 65,143%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Banpu Public Company Limited, yang merupakan perusahaan terbuka asal Thailand. Dapat dilihat, dalam 3 tahun terakhir, tepatnya pada tahun buku 2022 sampai dengan 2024, ITMG rutin bahkan dividen 2 kali setahun. Dan historis dividen yield ITMG selalu lebih dari 10%. Dividen ITMG terbaru pada tahun buku 2024 juga lumayan besar, yieldnya mencapai 13,78% sampai dengan 16,15%. Dividen yield ITMG tertinggi terjadi pada tahun buku 2022, mencapai Rp10.000 dividen per sahamnya, atau sekitar 25,41% sampai dengan 32,75% dividen yieldnya di harga saat itu. Alasan besarnya dividen ITMG pada saat itu dikarenakan harga batu bara global sedang tinggi-tingginya, mencapai harga $439 per ton. Dan sama seperti emiten batu bara lainnya yang melakukan ekspor, pasti pendapatan dan labanya juga meningkat, sehingga perusahaan dapat memberikan dividen yang besar kepada pemegang saham. Kemudian yang kedua adalah PT Bara Multi Sukses Sarana Tbk atau BSSR. BSSR merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang pertambangan dan perdagangan batu bara. Wilayah konsesi pertambangan batu bara yang dimiliki BSSR berlokasi di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, serta Kabupaten Tapin dan Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. BSSR didirikan pada 31 Oktober 1990, yang berarti lebih dari 34 tahun yang lalu. BSSR melakukan IPO pada 8 November 2012, dan saat ini memiliki market cap sebesar 10,8 triliun.
Pemegang saham mayoritas atau pengendali BSSR adalah Henry Angkasa dengan kepemilikan 0,047% dan PT Wahana Sentosa Cemerlang dengan kepemilikan 50,001%. Berdasarkan website CNBC, perusahaan tersebut dimiliki oleh Gan Johyang. Beliau merupakan istri dari almarhum Bapak Athanasius Tosin Suharya, pendiri dari Bara Multi Group. Dapat dilihat, dalam 3 tahun terakhir, tepatnya pada tahun buku 2022 sampai dengan 2024, BSSR rutin bahkan dividen 3 kali setahun. Dan historis dividen yield BSSR selalu lebih dari 10%. Dividen BSSR terbaru pada tahun buku 2024 juga lumayan besar, yieldnya mencapai 10,28% sampai dengan 11,52%. Dividen yield BSSR tertinggi terjadi pada tahun buku 2022, mencapai Rp1.489 dividen per sahamnya, atau sekitar 35,46% sampai dengan 47,27% dividen yieldnya di harga saat itu. Alasan besarnya dividen BSSR pada saat itu sama seperti ITMG sebelumnya, yaitu dikarenakan naiknya harga batubara global. Kemudian yang ketiga adalah PT Ramayana Lestari Sentosa Tbk atau RALS. RALS atau Ramayana adalah perusahaan yang bergerak di bidang retail yang mengoperasikan gerai departemen store dan supermarket. Segmen usaha departemen store Ramayana berkontribusi sebesar 89,4% dari total penjualan. Sedangkan segmen usaha supermarket berkontribusi sebesar 10,6%. Gerai pertama Ramayana beroperasi pada Maret 1978, yang berarti lebih dari 47 tahun yang lalu. Ramayana melakukan IPO pada 26 Juni 1996, dan saat ini memiliki market cap sebesar 2,95 triliun. Kemudian mengenai pemegang saham mayoritas atau pengendali Ramayana adalah PT Ramayana Makmur Sentosa dengan kepemilikan sebesar 55,88%. Perusahaan tersebut 99,80% dimiliki oleh Bapak Paulus Tumewu. Beliau juga menjabat sebagai komisaris utama di Ramayana. Dapat dilihat, dalam 3 tahun terakhir, tepatnya pada tahun buku 2022 sampai dengan 2024, Ramayana rutin bahkan dividen 1 kali setahun. Dan historis dividen Ramayana selalu lebih dari 10% dalam 2 tahun terakhir. Pada tahun buku 2022, dividen yield Ramayana di bawah 10%, tepatnya sekitar 7,58% sampai dengan 8,93% di harga saat itu. Walaupun demikian, dividen yield segitu menurutku sudah termasuk lumayan. Dividen Ramayana terbaru pada tahun buku 2024 merupakan yang terbesar berdasarkan dividen per share maupun dividen yield-nya dalam 3-5 tahun terakhir. Dividen yield-nya mencapai 12,50% sampai dengan 17,65%. Kemudian yang keempat atau yang terakhir adalah PT Transpower Marine Tbk atau TPMA. TPMA merupakan salah satu perusahaan yang bergerak di bidang jasa pengangkutan barang antar pulau, baik dalam negeri maupun luar negeri di kawasan Asia Tenggara. Berikut beberapa komoditas yang diangkut TPMA, ada batu bara, nikel, wood chips, dan gypsum. TPMA didirikan pada 24 Januari 2005, yang berarti lebih dari 20 tahun yang lalu. TPMA melakukan IPO pada 20 Februari 2013, dan saat ini memiliki market cap sebesar 2 triliun. Kemudian mengenai pemegang saham mayoritas atau pengendali TPMA adalah PT Dwi Tunggal Perkasa Mandiri dengan kepemilikan sebesar 52,04%. Perusahaan tersebut dimiliki oleh Ibu Patricia P.S. Prasetya. Dapat dilihat, dalam 3 tahun terakhir, tepatnya pada tahun buku 2022 sampai dengan 2024, TPMA rutin bahkan dividen setiap tahunnya, yakni 1 kali di tahun buku 2022 dan 2024, serta 2 kali di tahun buku 2023. Dan historis dividen yield TPMA selalu lebih dari 10%. Dividen TPMA terbaru pada tahun buku 2024 merupakan yang terbesar berdasarkan dividen per share-nya, yakni sebesar Rp80 per saham. Dan dividen yield-nya mencapai sekitar 10,67% sampai dengan 15,69% di harga saat itu. Sedangkan dividen yield TPMA tertinggi terjadi pada tahun buku 2022, mencapai sekitar 12,50% sampai dengan 16,67% di harga saat itu. Walaupun dividen per share-nya lebih kecil dibandingkan tahun buku 2024, akan tetapi harga saham TPMA saat itu masih rendah. Jadi wajar apabila dividen yield-nya tercatat tinggi. Jadi kesimpulannya, dari keempat saham yang telah dijelaskan, saham ITMG dan BSSR lah yang memiliki historis dividen yield tertinggi, mencapai 20-40% di tahun buku 2022.
dikarenakan saat periode tersebut didukung dengan naiknya harga komoditas batubara. Dan seiring turunnya harga batubara, dividen yield dari kedua saham tersebut juga mengalami penurunan, tapi persentase yieldnya masih termasuk besar. Untuk kedua saham lainnya, yakni RALS dan TPMA, walaupun tidak sebesar ITND dan BSSR dividen yieldnya, tapi sudah konsisten di atas 10% dalam 2-3 tahun terakhir. Bagaimana menurut pendapat kalian mengenai keempat saham sebelumnya? Apakah ada saham atau emiten lain yang memiliki dividen yield di atas 10% juga? Silahkan tulis pendapat kalian di kolom komentar. Oke, mungkin sekian video ini. Semoga menambah insight atau wawasan baru mengenai saham-saham yang telah disebutkan. Silahkan berdiskusi di kolom komentar, dan sampai jumpa lagi di video selanjutnya.